kayaknya lebih baik kalau misalkan ibu ikut sama saya. Jadi awal pertemuan dari Aruna dan juga Elvano itu dimulai dari Mika ini yang kaget banget ketika tahu bengkelnya Pak Ardi terbakar. Mika pun menelpon Pak Ardi yang ternyata Pak Ardi ini sedang berada di rumah Bu Hera, dan di situ Kayla berusaha untuk memfitnah keluarganya Pak Tony dengan mengatakan kalau Mika itu dijadikan sebagai pembantu, yang otomatis Pak Ardi ini marah banget dan meminta Mika untuk kembali ke rumahnya. Nah, Pak Ardi ini terus-menerus menanyakan tentang Kelvin sehingga Mika akhirnya menjelaskan bahwa Elvano yang sudah menyelamatkannya ketika ia hampir mati tenggelam. Dan di situ juga Mika ini menceritakan bahwa sebenarnya Elvano bukanlah sebagai penyebab kematian Alvaro, tapi ia adalah salah satu korban karena Mika lah yang sudah menabrak Elvano dan membuatnya tidak bisa menyelamatkan Alvaro. Pak Ardi pun langsung syok dan meminta Mika untuk jujur, tapi sekali lagi Mika bilang Mika belum siap, apalagi Mika takut sekali kalau akhirnya Elvano dan Bu Melani akan membencinya. Pak Ardi pun langsung menelpon Elvano dan meminta Elvano untuk datang ke rumahnya. Tentu saja Mika dan Elvano ini sama-sama bingung dan tidak mengerti apa jalan pikirannya Pak Ardi. Tapi menurut prediksi Mimin, sepertinya Pak Ardi ini ketika setelah mendengar apa yang disampaikan dengan Mika, Pak Ardi perlahan-lahan akan membuka hatinya untuk mengenal siapa Elvano lebih jauh. Ya, Mimin sih berharap ya semoga dengan ini hubungan El Mika bakal lebih mulus ke depannya, dan juga semoga aja Elvano ini gak marah-marah dan mau mengerti keadaan Mika kenapa ia tidak bisa jujur bahwa ialah penyebab Elvano kecelakaan waktu itu, dan semoga juga Bu Melani tidak mengubah pandangannya terhadap Mika. Nah, setelah inilah pertemuan Elvano dan Aruna dimulai. Ketika Elvano masih menelpon Mika, tiba-tiba ia melihat Aruna berada di tepi jembatan. Beruntung si Elvano bisa menyelamatkan Aruna ketika Aruna mau lompat, dan disinilah Aruna ini tadinya mau ditinggalkan sendiri oleh Elvano, tapi ia takut kalau Aruna ini akan kembali nekat. Jadi Elvano pun berniat membawanya pulang ke rumahnya. Wih, menarik banget nih karena Aruna bakal ketemu sama Bu Melani, dan sebentar lagi kebusukan Aryo bakal terungkap di sini. Jadi, apakah Bu Melani akan menyesal nih sudah memberikan seluruh saham perusahaan kepada Pak Aryo? Bukannya udah terlambat ya kalau untuk menyesali hal itu? Sayang banget sih Bu Melani mudah banget dipengaruhi oleh licinnya Pak Aryo. Ya, kita beralih sebentar ya ke ceritanya Kelvin sama Pak Tony. Jadi Kelvin ini kesel banget karena ternyata Pak Tony dirawat di kamar mendiang ayahnya. Ya, kalau nggak ada Bu Hera nih, mungkin Pak Tony ini sudah mati di tangannya Kelvin. Nah, Bu Hera ini minta banget sama Kelvin agar Kelvin itu bisa meneruskan bisnis keluarganya dengan menikahi putrinya. Ya, paling nggak pernikahan sementara, tapi Kelvin berusaha untuk menolak sih. Tapi setelah Kelvin pikir-pikir, mungkin pernikahan sementara itu tidak buruk juga, karena dengan begini ia bisa dengan mudah mengendalikan bisnisnya Pak Tony dan menghancurkannya. Nah, setelah si Kelvin ini pergi dari rumah itu, tiba-tiba saja Bu Hera ini mendapatkan sebuah telepon dari Bu Linda yang mengatakan kalau Isyana ingin ketemu. By the way, Bu Linda ini menerima kesepakatan dengan Bu Hera untuk membersihkan nama Pak Tony. Ya, kalau Mimin prediksi sih, bukannya Isyana ini ingin ketemu Bu Hera karena dia ingin membersihkan nama Pak Tony, tapi justru ia ingin membongkar semua keburukan Pak Tony karena ia yakin banget mungkin Bu Hera akan mengundang awak media untuk memblow up bahwa Isyana akan mengklarifikasi kalau dia dan suaminya itu tidak ada hubungan. Tapi tunggu dulu, Isyana yang sekarang kan bukan Isyana yang dulu. Dia tidak takut pada apapun, dan ini pasti akan membuat Tony semakin hancur. Dan kalau prediksi Mimin sih ya, kayaknya sih jati diri Mika ini akan terbongkar setelah si Tony dan keluarganya ini kocar kacir dan morat-marit, dan Kelvin yang akan menjadi penjembatan penghubung antara Bu Kalina dan juga Mika.
Dan saat semuanya itu terjadi, pastikan kalian akan menjadi satu-satunya orang yang menjadi orang pertama kali yang menyaksikan hal ini ya. Jadi jangan lupa untuk terus pantengin kelanjutan cerita Roda-Roda Gila. Kita akan kembali ke video-video selanjutnya dengan ulasan yang lebih menarik lagi. Bye-bye.